Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nurmala dari kelas 3 BTN, Kak. Kita akan belajar bersama Kim, oke? Di sini kita akan melanjutkan lagi eh, materi gitu ya, mengenai encoding tentunya ya, karena eh, itu tugasnya tetap harus dibikin video gitu teman-teman. Oke, maaf di sini penampilannya juga cukup India sekali gitu ya, cukup megah sekali. Kita langsung aja ya teman-teman. Kita akan share screen ini. Oke, udah terlihat teman-teman. Udah kita masuk ke Google Colab. Nah, kemarin kita udah ngebahas mengenai RLA gitu ya di modul 1. Kemudian kita akan ke modul 2, yang mana modul 2 ini juga masih ngebahas tentang RLE gitu teman-teman ya. Jadi ini tuh masih panjang ternyata. Oke, di sini seperti biasa ada instruksi, ada pendahuluan. Hmm. Nah, sini ya, nomor satunya ada di sini. Buatlah program untuk melakukan decoding. Oh iya, berarti di modul 2 ini kita akan membahas mengenai decoding dari RLE. Kalau video sebelumnya di modul 1 itu kita ngebahas RLE-nya itu bagian encodernya gitu. Jadi yang asal mulanya itu nolnya banyak kita ringkas jadi sedikit gitu. Kalau misalkan decoder berarti dari sedikit menjadi banyak gitu ya teman-teman. Nah, di sini buatlah program untuk melakukan decoding, mencari angka nol lalu mengulang. Oh, di sini cukup banyak sekali. Kemudian di sini ada apa ya? Tuliskan fungsi program tiap barisnya. Jadi, maaf ya teman-teman, kalau misalkan ini terlihatnya seperti ngacak banget gitu. Karena kalau untuk di coding balik itu bakal lama juga gitu ya untuk proses di sininya. Oke, di sini. Oke, sebelumnya teman-teman, jadi di sini ya. Nih, di sini juga udah ada contohnya. Udah, ada ya. Di nyari pulpen dulu. Oke. Nah, di sini misal ada data stream ini. Karena kalau di soalnya itu misal decoder angka nol, berarti kita lihat nih. Ini ya, 05. Berarti ini tuh datanya tuh si nolnya harus ada 5 kan? Berarti ke sini nih, teman-teman. Ini nolnya ada 5. Gimana caranya? Yang asalnya data streamnya seperti ini harus kita ubah menjadi seperti ini. Ini job desk kita di modul 2 ini. Tuh, oke. Hapus dulu deh. Nah, di sini udah ada ya, tinggal saya jelasin aja sih sebetulnya. Dan teman-teman juga bisa baca sih langsung gitu ya. Karena kalau di coding secara mandiri itu, karena saya belum jago gitu ya ngodingnya, jadi kadang ada lupanya gitu. Itu teman-teman. Oke, lanjut aja. Nah, di sini ada C, seperti biasa. Ini tuh untuk menginisialisasi variabel untuk nilai indeks gitu ya. C itu biasanya digunakan untuk indeks. Dimulai dari nol. Dimulai dari nol. Kemudian ada variabel D yang mana D ini kita selipin karakter nol gitu ya. Kenapa ini kok disebut karakter? Kok ini nggak ada kutipnya? Nah, kalau di sini, kalau ini berarti itu integer ya. Me- mengatur nilai awal nol. Kalau misalkan ada kutipnya gini, berarti si nol ini tuh karakter, bukan termasuk integer gitu, teman-teman.
Jadi si angka 0 ini adalah angka yang akan kita cari, yang akan kita periksa gitu. Kemudian count seperti biasa, inisialisasinya 0 dulu, soalnya dia akan menghitung gitu ya. Nah, kita masukin nih data stream yang diinginkan di sini. Berarti angka 0-nya tuh bakal ada 7, ya kan? Kalau ada 7, apa ini? Deretan angka yang akan diperiksa, iya betul. Kemudian di sini ada var, ada variabel var. Maaf ya berisik ini ya Allah sisi jalan soalnya. Nah, di sini juga kita kasih stringnya kosong karena ini tuh untuk menyimpan hasil modifikasi dari si data stream. Data stream yang asalnya ini kita harus modifikasi supaya hasilnya itu nolnya ada 7 seperti ini. Makanya kita gunakan dulu si variabel tambahan yaitu var gitu. Ini untuk mengisikan si data stream eh, hasilnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini looping seperti biasa, dia akan ngeloop sepanjang data yang ada di data stream. Dengan kata lain, si looping ini akan mengecek satu per satu dari karakter yang ada di data stream. Kemudian, ketika loopingnya itu mulai mulai gitu ya, mulai looping, dia akan mengecek kondisi if data stream, apakah data stream C sama dengan D? D-nya itu tadi karakter nol kan? Karena data yang ingin kita cari itu adalah nol tadi, balik lagi ke situ. Kalau misalkan iya, berarti counter itu harus menambah satu, gitu. Harus kita increment. Kemudian kita harus menaikkan si C, C ya, biar indeksnya naik. Kalau misalkan si ini tidak terpenuhi, berarti kita ke else kan. Nah, ke else ini kita bandingin lagi. If count, apabila keadaan count, si count ini tidak sama dengan nol, itu akan meriksa ya, si count apakah tidak sama dengan nol. Nah, jika iya dia tidak nol, berarti count ini itu harus diisi integer data stream C. Ini tuh untuk apa? Untuk mengubah karakter pada indeks C itu menjadi integer gitu dan menyimpannya ke variabel count gitu. Karena count-nya itu sama dengan nol, berarti ini tidak terpenuhi kan? Ya berarti langsung ke sini dong, langsung ke si else. Langsung var sama dengan ditambah data stream. Berarti si var udah ngisi nih angka 4 pertama. Tuh, tuh ya. Nah, seterusnya, setelah dia menemukan angka 0 nih, angka 0 ya, angka 0, berarti kan di sini if data stream C sama dengan ini terpenuhi kan, berarti count harus menghitung. Count-nya nambah satu. Kemudian C-nya juga kita tambah lagi satu gitu. Ini itu C sama dengan C plus satu itu untuk mengecek si variabel berikutnya itu. Nah, kalau udah dari sini, berarti ini nggak ke ini kan, nggak ke apa namanya, nggak ke nggak ke eksekusi gitu teman-teman. Ini nggak ke eksekusi, makanya langsung ke sini. Nanti ini tuh akan dicetak lagi si var-nya, si var-nya itu akan masuk lagi nih, si angka 0 pertama. Oke. Nah, berarti ini angka selanjutnya kan? Oke. Angka selanjutnya berarti ketika dia mengecek angka selanjutnya, berarti nggak sama dengan ini kan? Dia akan ke sini nih. If count, karena count-nya tadi udah nambah satu, berarti ini terpenuhi. Kemudian ini akan eh, si karakter di indeks C. Berarti yang 7 kan tadi. Yang 7 ini
itu akan diubah menjadi integer, kemudian disimpan ke count. Nah, kemudian dari si count yang angka 7 ini itu dia akan mengulang juga sepanjang si angka 7 itu, angka integer yang 7. Nah, kemudian terjadilah proses penambahan var plus D. Itu, ya. Proses penambahan karakter nol ke var, gitu. Udah deh, jadinya si nolnya jadinya ada 7 di sini. Gitu, teman-teman. Paham ya? Paham. Ini analisisnya. Ini flowchartnya. Kemudian, ini yang kedua. Buatlah program untuk melakukan decoding. Angka apapun yang mengulang. Oke. Karena ini sedang azan, jadi saya pause dulu ya teman-teman. Teman-teman kita lanjut lagi ya. Di sini untuk soal nomor 2, buatlah program untuk melakukan decoding RLE dengan mencari angka apapun yang mengulang. Cetak angka tersebut sebanyak pengulangan. Jumlah perulangan pada program ini ditandai dengan tanda minus. Ini ya. Ya. Oh ya teman-teman agak mengantuk sedikit. Berarti si tanda minus ini eh itu akan menjadi eh, patokan gitu ya. Maksudnya patokan itu, jadi nanti 5 minus 2 berarti yang diulangnya itu 5 sebanyak 2 kali. Terus ini minus 4 berarti 4-nya akan ada sepanjang 4 kali. Gitu, dan seterusnya. Oke, kemudian, hapus dulu. Cuk, cuk. Oke. Nah, di sini ini sebetulnya menggunakan cara yang lebih gampang gitu ya. Ini ada elifnya gitu. Oke, di sini seperti biasalah, udah pada tahu lah ya, data stream, kemudian C. Nah, paling yang lebih ditekanin tuh di sini. Ini mungkin agak sedikit membingungkan ya. Oke, ini eh, itu adalah kondisi. Kondisi C. Kondisi ini akan memeriksa dua hal. Di sini udah tercantum ya. Apakah indeks C masih ada pada batas range DS? Ini. Apakah si C ini ya masih ada di range-nya si DS? Kemudian, apakah karakter pada indeks C adalah tanda ini? Maka, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka blok berikutnya akan dieksekusi. Nah, N, di sini ada N. Jika C masih dalam rentang DS, kemudian si DS ini, DS dengan indeks C ini itu ada ini nih, ada karakter minusnya, berarti dia akan for. Dia akan mengulang sebanyak apa? Sebanyak nilai angka setelah tanda eh, minus tadi ya. Nih, setelah angka ini tuh 2 kan, berarti dia akan mengulang sebanyak 2 kali. Makanya di sini ada C+1. C+1 berarti nunjukin ke angka setelah minus. Gitu. Kemudian minus 1. Nah, kalau udah print DS C-1, kemudian N. Ini mencetak karakter sebelum tanda ini. Nah, berarti dia akan mencetak dulu 65, kemudian C plus sama dengan 1. C-nya kita naikin. Berarti kan kalau misalkan si kondisi 2 ini terpenuhi, berarti dia akan sampai ke sini kan. Habis itu. Kemudian ini itu yang selanjutnya. Dia akan melanjutkan ke sini. Itu. Nah, udah deh jadi hasilnya segini.
hasilnya decoder. Nah, ini sebenarnya ya, flowchartnya, ini analisisnya. Itu gitu aja teman-teman, video 2 tentang decoder ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, langsung tanyakan saja ke dosennya langsung ya. Karena eh, ilmu saya juga masih sedikit mengenai coding. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Cukup sekian video 2 kali ini. Mohon maaf juga apabila masih banyak kesalahan. Saya tutup aja dengan Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.